Dialog antar agama yang saya maksud adalah dialog bagaimana seorang yang beragama itu, yang mengalami hubungan dengan Sang Penciptanya, yaitu beriman. Jadi bukan saja merenungkan tentang kebenaran-kebenarannya, tapi menghidupinya. Dan di situ dia menghadirkan nilai-nilai yang inklusif, artinya nilai-nilai yang baik untuk semua. Nah, itulah yang perlu didialogkan. Bagaimana seorang yang beriman ya di dalam agama tertentu, kemudian mentaati kebenaran-kebenaran Tuhan, dan kemudian juga menjadikan dirinya lebih bermakna, memberikan kontribusi baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dan itu diceritakan saja tanpa harus dibantah atau tanpa harus dihakimi, karena itu adalah sebuah pengalaman iman yang bisa saja rumusan-rumusan dari pengalaman iman itu yang disusun dengan dengan mengacu kepada dogma-dogma agama itu mungkin juga dikatakan tidak rasional. Tapi memang keyakinan iman kepada Allah itu memang tidak rasional, tidak ada bukti empirisnya. Jadi itulah yang disaksikan saja. Jadi yang saya maksud dialog antar agama itu seperti itu. Jadi itu penting. Jadi tanpa menghakimi, tanpa mengalahkan gitu. Sehingga dengan demikian maka kita tidak berkelahi, tidak berdebat atau saling klaim dia benar, dia salah gitu. Tidak seperti itu. Kemudian memberikan labelisasi bidat, memberikan stigma, tidak demikian. Tapi hanya menceritakan saja apa yang dia imani, bagaimana dia beriman kepada Sang Khalik, Tuhan, dan kemudian dia menjalani hidup itu dengan ketaatan kepada Tuhan, dan otomatis juga dia memberikan kebaikan kepada sesamanya, begitu. Inilah yang dimaksud adalah dialog iman. Di sini dialog agama yang saya maksudkan, sekali lagi bukan untuk menghakimi yang lain. Dan kemudian juga menurut saya juga kalau kita melihat tantangan ya sejarah kontemporer ya dihadapi dalam dialog antar agama ini memang menarik ya, apalagi agama-agama itu kan hadir dalam pertarungan-pertarungan pada masa lalu ya. Jadi kelompok-kelompok agama itu, baik itu Kristen, baik itu Islam, itu kan dari kelompok-kelompok kecil, yang kemudian menjadi besar, dan kemudian juga dalam perjalanan menjadi besar itu terjadi pertarungan-pertarungan, terjadi peperangan-peperangan. Maka kemudian hadirnya agama-agama itu menjadi besar itu pada umumnya memang terjadi dengan peperangan juga gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dalam konteks misalnya juga di Kristen itu, ya mereka justru yang teraniaya begitu, jadi teraniaya. Sebenarnya juga agama-agama memang begitu ya. Jadi mereka teraniaya, mungkin mereka mengatakan mereka membela diri lah gitu, membela diri kemudian menjadi kuat, dan ketika mereka menata diri menjadi kuat, maka institusinya menjadi besar. Jadi institusi agama itu yang memang kumpulan dari orang-orang beriman ya, pada iman yang sama itu, kemudian tertata dengan baik dan kemudian menjadi organisasi yang besar. Dan ketika organisasi yang besar terjadi lagi seperti itu. Kalau dalam gereja awalnya adalah kelompok-kelompok misioner. Jadi orang-orang Kristen itu awalnya kelompok misioner ya, bukan dalam sebuah organisasi yang besar, dan mereka mengalami diskriminasi. Dan kemudian setelah kelompok Kristen ini kemudian menjadi besar dengan institusi yang baik dan juga menjadi agama negara, nah di situ menjadi persoalan ya. Melakukan kembali adalah diskriminasi juga begitu, karena ketika orang masuk agama itu tidak lagi murni karena memang dia beriman, tetapi ada keinginan-keinginan tertentu. Sehingga ketika kita bicara tentang agama, di situ ada yang beriman, ada yang tidak beriman, tetapi mereka berada dalam institusi agama. Jadi institusi agama itu tidak semuanya adalah orang beriman, walaupun kita tidak perlu menghakimi. Kenapa ya? Kalau memang dia beriman kan dia mentaati agamanya begitu, dan dia tidak menggunakan agama untuk kepentingan tertentu. Nah ini jelas sekali akan menjadi persoalan. Jadi ada kecurigaan-kecurigaan. Jadi kalau kita berdialog itu selalu ada kecurigaan. Dan saya juga lihat ini Protestan dengan Katolik selalu ada kecurigaan ini. MYM, Budi Asali begitu ya, dan Deki dengan Pat Saligro gitu, dengan juga Romuald pun kelihatan ada kecurigaan-kecurigaan, dan saya juga selalu mendengar dari dari chat-chat saya dari teman-teman Katolik, dia selalu juga ada kecurigaan-kecurigaan karena masa lalu seperti itu ya.
Mereka katakan, "Kami dulu yang dihina, kami dulu dianiaya." Saya juga nggak ngerti bagaimana caranya mereka dianiaya begitu. Ini kan dalam konteks Indonesia, bukan dalam konteks yang lain. Walaupun saya juga melihat itu, ya itu hanya perspektif mereka aja atau persepsi mereka aja gitu. Dan kemudian dicari data-datanya, tapi bukan sebuah penelitian yang mendalam. Tapi menurut saya adalah ketika berada dalam konteks Indonesia, pengalaman masa lampau itu berpengaruh dalam dialog-dialog itu, kecurigaan-kecurigaan itu. Nah, kenapa kita tidak melepaskan kecurigaan-kecurigaan itu? Bukankah kita sudah sepakat menjadi sebuah bangsa yang satu dengan posisi yang terhormat dari agama-agama, di mana agama-agama itu juga bisa berada di ruang publik, memberikan kontribusinya bagi pembangunan bangsa ya, seperti itu. Jadi harusnya juga ada usaha-usaha yang lebih baik ya, ada apa namanya, kedekatan, ada dialog yang saling memahami sehingga tidak terjadi kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan begitu ya. Jadi kalau kita melihat juga tradisi-tradisi agama yang berbeda itu memang kalau kita melihat memandang dialog agama itu kelihatan belum terlihat ya. Kalau saya memperhatikan juga dari Katolik juga mengatakan dialog mereka adalah lebih kepada dialog kehidupan, dialog kemudian karya. Tapi kalau dialog teologi, nah ini masih jarang memang. Kadang-kadang memang sulitnya adalah kalau bicara tentang dialog teologi, kalau sudah ada klaim absolut kan susah. Kan tidak mungkin disintesiskan begitu. Nah, kalau mereka tidak bisa melepaskan klaim-klaim absolutnya, ya nggak mungkin ada dialog begitu. Dan dialognya tidak terbuka begitu, tidak jujur begitu. Walaupun yang terjadi ya itu tadi perdebatan-perdebatan. Walaupun ada perdebatan yang monolog gitu di video, ada juga perdebatan yang diminta seperti langsung. Menurut saya juga tidak ada gunanya perdebatan-perdebatan itu. Karena memang ya agama bukan untuk diperdebatkan gitu. Tetapi diceritakan, disaksikan, iya dihidupi begitu. Nah, saya pikir ini penting sekali. Jadi agama itu bukan bukan diperdebatkan, dipertarungkan, mana yang paling benar, nggak ada itu agama seperti itu. Yang ada adalah semua agama-agama itu bagaimana ajaran-ajaran agama itu direnungkan, kemudian dihidupi untuk menjadi sebuah kebaikan. Jadi dialog agama itu sebenarnya saling belajar bagaimana orang beriman itu, bagaimana mereka mendengarkan pengalaman-pengalaman orang beriman di agama lain. Bagaimana mereka taat kepada Sang Pencipta dan kemudian menghadirkan nilai-nilai moral yang baik, kehidupan yang lebih beradab, dan kemudian punya karya untuk peduli dengan sesamanya gitu, menjadi orang yang selalu memberikan apa namanya ya kontribusi dalam kehidupan bersamanya. Nah itu bisa didialogkan. Memang itu tatarannya lebih banyak kepada dialog kehidupan dan dialog yang namanya karya gitu. Yaitu misalnya kalau menghadapi bencana alam dan segala macam. Tapi dialog teologis ini memang belum, karena memang sulit juga kalau saya lihat kalau ada klaim-klaim absolut ya, terhadap agama itu bagaimana ya mereka mau mendialogkannya, seperti itu. Paling-paling ya mereka hanya seperti itu, dialog kehidupan, dialog karya, yaitu nilai-nilai yang inklusif untuk menjadi titik bijak bersama. Saya pikir saya renungkan juga memang betul juga ya, saya sama melihat seperti itu. Walaupun di kalangan-kalangan dialog antar iman yang saya temui itu, mereka bisa berdialog dengan segala macam agama ya. Bahkan mereka bukan hanya agama, tapi iman berarti agama-agama dan kepercayaan. Nah, ini sebenarnya juga kepercayaan juga agama. Tapi kan definisi-definisi agama inilah yang membingungkan terjadinya pemisah antara agama dan kepercayaan. Tapi kemudian mereka membalik yang namanya beriman. Artinya adalah seorang yang percaya kepada Sang Khalik, Pencipta, dan kemudian dia hidup dalam kebenaran, gitu, bermoral, bermartabat, ya. Nah, itulah orang-orang yang beriman. Berarti dia berkontribusi kepada sesamanya. Nah, ketika mereka menjadi institusi sebuah agama, maka agama semata-mata harusnya membawa perdamaian. Maka itu kalau ada dialog debat agama yang tidak membawa perdamaian, menjadi pertanyaan, apakah mereka sedang mempromosikan kebaikan agama atau memakai agama untuk kepentingan tertentu, apakah ekonomi atau politik? Ya, saya melihat kalau sudah agama dipakai dengan kepentingan ekonomi, politik, maka perdebatan di medsos itu lihat. Contoh mudahnya ketika mereka terjerat lah itu, mereka terjerat dan tidak mau merubahnya dengan terjerat dengan penistaan agama, tapi mereka tidak mau mencoba berkompromi dalam arti kata, ya tidak perlu memaksakan begitu. Nah di sini sudah dilihat bahwa ada klaim-klaim absolut yang kemudian memaksakan yang lain. Nah kalau seperti itu, maka dialog teologis tidak mungkin dilaksanakan. Maka mungkin yang paling awal adalah
dialog kehidupan dulu atau mungkin dialog yang namanya, karya begitu. Seperti itu dan kemudian nanti kita akan lihat bahwa kita tidak lagi curiga dengan orang-orang yang berbeda agama, dan di situ kita bisa bercerita. Nah, yang saya maksud tentang dialog agama itu adalah itu, bercerita tentang pengalaman-pengalaman iman mereka gitu. Nah, pengalaman-pengalaman iman mereka ini kan menarik kan, tulus, jujur, jangan dilebih-lebihkan gitu. Nah, yang kita lihat sekarang lucu, pengalaman imannya ya, apa namanya, memindahkan orang lain ke tempat ke agama lain begitu ya. Bukannya tidak boleh dalam arti kata seperti itu, tapi kan itu kan harusnya kebebasan, bukan pemaksaan, bukan bujukan. Ini kebebasan dari setiap orang, setiap agama itu menjelaskan, nah setiap itu orang itu kemudian memilih, ya terserah gitu. Jadi tidak boleh ada perpindahan agama itu dengan tipu muslihat, tidak boleh. Jadi harus itu merupakan, ya kalau kita mengatakan itu panggilan Tuhan gitulah. Jadi bukan bukan panggilan para apologet itu untuk berpindah agama. "Oh saya kalau dijelaskan, saya pindah agama." Itu mah bukan pindah agama namanya. Cuma apa namanya, ya berubah pemikiran saja, itu bukan bukan beragama itu namanya, baru berubah pemikiran. Oh pemikirannya lebih baik, dan pemikiran itu bukan agama, baru pemikiran gitu. Nah itulah yang terjadi akhirnya ya ribut-ribut seperti itu terjadi, akhirnya saling hujat, saling menyerang. Dan menurut saya itu bukan dialog agama. Jadi kalau kita berdialog antar agama kita mesti memahami ya. Nah, tujuan kita adalah mengenal bagaimana orang-orang beriman dalam agama tertentu mengalami pengalaman-pengalaman imannya, kita bisa belajar, mendengarkan, bukan untuk mengatakan benar atau salah, karena itu kan pengalaman iman. Kemudian juga kita mesti menyadari bahwa kita ini bisa terjebak dengan pengalaman-pengalaman masa lampau, kecurigaan. Nah, kita mesti menghindari kecurigaan. Maka mulailah dalam pergaulan-pergaulan dengan bersama untuk membahas masalah-masalah bersama tentang persoalan-persoalan kehidupan kita. Sebagai bangsa kan kita membahas persoalan bagaimana mensejahterakan rakyat, membangun pendidikan yang baik, nah itu bisa kita bangun bersama. Kemudian kita juga harus bisa benar-benar ya memahami, keragaman keberbedaan itu, jangan saling paksakan. Karena tradisi agama-agama dalam setiap agama itu kan berbeda-beda, apalagi tidak ada agama yang monolitik yang beragam. Nah, kita mesti memahami keragaman-keragaman itu. Dan situlah kita bisa menerima keragaman itu, tapi sekali lagi, karena dia kalau masuk dalam dialog teologis, ya bahkan kadang-kadang bisa terpaksa menjadi sebuah sintesis, tapi itu sebenarnya nilai-nilai inklusifnya. Kalau nilai-nilai eksklusif tidak mungkin begitu. Nah, ini memang perlu dihati-hati. Tapi kalau kita masuk dalam dalam konteks Indonesia, negara Pancasila, sebenarnya semua agama semua orang di Indonesia itu percaya kepada Tuhan, sebenarnya itu bisa ada nilai-nilai bersama. Tapi nilai-nilai bersama itu kan dia tidak mencampurkan iman itu. Tidak bisa dicampurkan karena iman itu kan hubungan pribadi dengan Sang Penciptanya gitu. Jadi tidak bisa tercampur begitu. Jadi nggak usah khawatir juga. Maka yang ada adalah nilai-nilai bersamanya itu seperti itu. Jadi sekali lagi, memang kalau memang belum berani untuk bisa melihat tentang dialog-dialog teologis, ya mulailah dengan dialog-dialog yang sifatnya bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan bersama.